Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Belajar Nur Ma'arif Cijeruk. Di kali ini kita akan belajar matematika kelas 7 semester genap dengan materi aritmetika sosial. Di sini kita akan melihat contoh-contoh soal mengenai aritmetika sosial, terutama tentang rabat, bruto, neto, dan tara, serta bunga tabungan dan pajak. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini kita akan mempelajari contoh-contoh soal mengenai rabat atau diskon, atau kita mengenalnya dengan istilah potongan harga, kemudian bruto, neto, dan tara. Kemudian yang berikutnya adalah bunga tabungan dan pajak. Pajak ini ada berbagai macam. Ada pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Selanjutnya kita langsung masuk ke soal. Soal yang pertama, di sini ada sebuah sekolah membeli 120 buku matematika dengan harga Rp4.250 per buah. Sales buku matematika memberi rabat atau diskon 20% kepada sekolah tersebut. Tentukan harga pembelian yang harus dibayar sekolah tersebut. Nih, langsung kita jawab. Di sini ada harga belinya, di sini disingkat dengan HB. Sebuah sekolah membeli 120 buku matematika, berarti ada 120 dikali harga per buahnya, nanti dikali per buahnya 4.250, sama dengan 510.000. Nah, kemudian mendapat rabat sekolah tersebut, yaitu 20%. 20% itu artinya 20 per 100. Dikali dengan harga pembeliannya tadi keseluruhannya adalah 510.000. Nah, yang ini tinggal kita coret, nolnya 2, yang di bawah 2, di atas 2. Yang tinggal 2 dikali 51 adalah 102. Tinggal nolnya ada 1, 2, 3. Nah, tempatin di sini 3, jadi 102.000. Makanya harga pembelian hasil dibayar sekolah tersebut atau harga setelah rabat berarti tadi harga belinya 510.000 dikurangi, kalau yang namanya rabat diskon itu kan potongan harga, berarti dikurangi 102 atau 102.000. Makanya harga yang harus dibayarkan adalah Rp408.000. Ini untuk contoh soal nomor 1. Untuk selanjutnya, nomor berikutnya, Koperasi Usaha Tani membeli pupuk sebanyak 10 karung dengan bruto 7 kintal. Setiap karung pupuk mempunyai berat yang sama. Jika taranya 3%, tentukan neto setiap karung pupuk. Ingat ya, yang disebut dengan bruto itu berat kotor. Sedangkan untuk tara itu berarti berat tempatnya atau wadahnya. Nah, kalau neto itu berarti berat isinya. Karena di sini pupuk berarti si pupuknya, kalau neto itu berarti pupuknya. Karena di sini karung berarti taranya itu adalah karungnya. Dan bruto itu adalah keseluruhannya karung beserta pupuknya. Nah, di sini berarti bruto tadi kan ada beli 7 kintal ya, brutonya 7 kintal. 1 kuintal itu adalah 100 kg. Berarti kalau 7 kuintal itu adalah 700 kg. Karena ada 10 karung, di sini kan dimintanya per karung. Bruto per karung. 700 dibagi 10. Jadi 70 kg, berarti per karungnya, bruto per karungnya 70 kg. Kemudian tara per karungnya, di sini diketahui taranya adalah 3%. 3% berarti 3/100 dari bruto
brutonya 70. Jadi 70 dibagi 100. Nah, tinggal kita coret nolnya 1. Karena di atas ada 1, kita coret di bawah juga 1. 3 dikali 7 adalah 21 dibagi 10, makanya jadi 2,1 kilogram. Itu untuk taranya. Kemudian neto. Yang disebut neto berarti berat bersih. Neto itu berarti bruto dikurangi tara. Brutonya 70 kg, kemudian taranya sudah diketahui tadi 2,1. Berarti neto per karungnya adalah 67,9 kg. Mudah kan? Kemudian kita ke soal selanjutnya. Ya, soal yang nomor 3 ini, setiap pembelian sebuah buku matematika di toko Arum diberikan rabat 5% dari harga patokan penerbit. Jika besarnya rabat yang diterima 1.750 rupiah, tentukan harga patokan penerbit untuk sebuah buku matematika dan jumlah uang yang harus dibayar jika membeli 60 buku matematika. Nah, ayo kita jawab. Di sini rabatnya, rabat itu 5% kan, 5/100 pasti kalau rabat pasti dikali dengan harga pembelian. Di sini harga pembeliannya belum diketahui. Yang sudah diketahuinya adalah rabatnya. Rabatnya adalah 1.750. 5% dari harga pembelian sama dengan 1.750. Kemudian kita pindahkan, tinggalkan yang HB-nya ini atau harga pembeliannya untuk satu buku. Jadi ya berarti yang 5%-nya pindah ruas. Yang asal di sebelah kiri sini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Nah, karena pindah ruas yang asalnya di atas jadi berubah di bawah. Kemudian yang asalnya di bawah jadi di atas. Itu untuk perpindahan ruas. Jadi HB-nya adalah 1.750 dikali 100 dibagi 5. 175 dibagi 5. 175 dibagi 5 itu adalah 35. Nah, 35, kemudian nolnya ada 1, 2, 3, nolnya 3, jadi 35.000. Berarti harga satu buah buku itu adalah 35.000. Kemudian yang ditanyakan, ini hanya harga satuannya ya, per buku. Yang ditanya, kemudian yang ditanyakan lagi jumlah uang harus dibayar jika membeli 60 buku matematika. Berarti harga beli 60 buku. Nah, di sini bukunya, harga per bukunya 35.000 dikali 60. Jadi yang harus dibayarkan adalah 2.100.000. Karena tadi ada rabat 5%, dari pembelian ini, dari 60 buah buku ini, kita potong lagi dengan diskon atau rabatnya 5/100 dikali 2.100.000, tinggal kita coret saja. Nah, 21 dikali 5 itu adalah 105. Kemudian nolnya ada 3 yang tersisa. Makanya ada diskonan atau potongan harganya sebesar 105.000. Jadi jumlah uang yang harus dibayarkan oleh sekolah itu untuk membeli 60 buah buku adalah 2.100.000 yang harga 60 buku dikurangi potongan harganya 105. Jadi yang harus dibayarkannya sebesar Rp1.995.000. Itu contoh soal nomor 3 mengenai rabat. Kemudian contoh yang selanjutnya, nomor 4, seorang pedagang membeli 8 karung beras dengan bruto masing-masing 75 kg dan tara 2%.
berapakah pedagang itu harus membayar jika harga tiap kilogram beras itu 2.500? Nah, jawabnya yang disebut dengan bruto, di sini kan minta seorang pedagang membeli 8 karung beras dengan bruto masing-masing 75 kg. Berarti satu karung ya 75 kg, kalau masing-masing berarti satu karung 75 kg. Sedangkan dia membeli 8 karung, berarti dikali saja 8 dikali 75 itu adalah 600 kg. Ini bruto totalnya keseluruhannya ya yang dia beli. Kemudian taranya itu adalah 2%. Jadi 2/100 dikali, tadi kan brutonya 600 ya. Nah, tinggal dikalikan saja. Seperti tadi, dicoret saja supaya mudah menghitungnya. Nolnya dicoret. Kalau di bawah 2, di atas juga 2. Di 2, ini tinggal 1 kan habis. Jadi tinggal 2 dikali 6. 2 dikali 6 adalah 12. Maka netonya, neto kan bruto dikurangi tara. Tadi brutonya 600, taranya 12. Berarti 600 dikurangi 12 adalah 588. Sedangkan yang ditanyakan adalah harga yang harus dibayarkannya. Jadi kita tinggal mengalihkan saja dari neto totalnya itu, karena yang dibayarkan hanya berasnya saja kan. Hanya berasnya saja. Jadi 588 dikali per kilonya adalah 2.500. Nah, jadi hasil perkalian dari 588 dikali 2.500 itu adalah 1.470.000. Itulah harga yang harus dibayarkan pedagang tersebut. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya yang nomor 5. Pak Hendra menyimpan uang di koperasi dengan bunga 18% per tahun. Jika Pak Hendra menyimpan uang selama 8 bulan dan mendapat bunga sebesar 96.000, tentukanlah jumlah uang yang disimpan Pak Hendra di koperasi. Karena ini adalah bunga, ini tentang bunga ya, bunga bank. Rumus mencari besarnya bunga itu adalah kalau N bulan selama berapa bulan, N ini bisa diganti dengan angka-angka yang ada berapa gitu, berapa bulan, maka rumusnya karena perhitungan bunga itu per tahun, jadi 12 ini adalah 12 bulan kan, jadi N per 12 dikali besarnya bunga berapa persen dikali M itu modalnya, atau kalau kita menyimpan tabungan berarti saldo awalnya, saldonya berapa gitu. Ini M ini modal. Kemudian tinggal kita masukin ke rumus tersebut yang diketahui di sini. Di sini kan diketahuinya Pak Hendra menyimpan uang selama 8 bulan. Berarti ini adalah N-nya. Yang 8 bulan ini N-nya. Kemudian ini untuk 18 ini untuk P-nya 18%. Kita ganti rumusnya dengan angka-angka. Ini N-nya 8 per 12 dikali P-nya 18 persen itu per 100 dikali M. M-nya belum diketahui kan? Itu yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan berapa uang yang disimpan, saldonya ini. Dan kemudian yang mau diketahui itu adalah besar bunganya. Nah, ini besar bunganya, jumlah bunganya sudah diketahui 96.000. Yang ditanyakan M. Jadi M-nya ini sama dengan seperti yang nomor sebelumnya, tinggal kita pindah ruaskan lagi. Yang di sini nih M-nya tetap di ruas sebelah sini, kemudian ini pindah ke ruas kanan. Setelah 96 ini pindah ruas. Ingat, kalau pindah ruas berarti posisinya juga berubah. Kalau yang pecahan semacam ini, berarti tinggal dibalikin saja. Yang asalnya penyebut jadi pembilang, nah, dan sebaliknya. Oh, maaf, yang ini ke sini berarti yang ini yang pertama sini. Nah,
Jadi 12-nya di atas dibagi 8 dikali 100 per 18. Nah, tinggal kita perkecil saja. Untuk memudahkan menghitung, tinggal kita perkecil. Ini dibagi 4. 12 dibagi 4, 3. 8 dibagi 4, 2. 96 dibagi 2. 96 dibagi 2. Ini hasilnya adalah 48. Nah, 48. Ini tinggal diperkecil lagi. Bisa dibagi 3 kan? 18 dibagi 3 hasilnya 6. 3 bagi 3, 1. Ini sudah tinggal 1. 48 kali 1, 48 kan? Nah, tinggal 48 dibagi 6. 48 dibagi 6 itu hasilnya adalah 8. Nah, tinggal tulis kita di sini 8. 8 ada nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal langsung di sini 1, 2, 3, 4, 5. Mudah kan? Dengan diperkecil semacam ini, tidak usah pakai kalkulator atau ngitung gimana, langsung kita bisa mengetahui hasilnya untuk mempermudah menghitung. Jadi diketahuilah jumlah uang yang disimpan Pak Hendra di koperasi itu besarnya adalah Rp800.000. Itu contoh tentang bunga. Kemudian contoh selanjutnya, ini mengenai pajak penghasilan atau PPH. Sini Rina mengelola sebuah restoran dan penghasilannya tiap bulan sebesar 85 juta. Rina dikenakan pajak penghasilan sebesar 15%. Tentukanlah pendapatan Rina setelah dipotong pajak. Ingat, kalau PPH atau penghasilan kena pajak, nah ini besarnya 85 juta. PPH-nya adalah 15% atau 15 per 100 dikali penghasilannya berapa yang kena pajak, berapa ini 85. Hasilnya adalah 12.750.000. Nah, jadi pendapatan si Rina yang bersih setelah dikurangi PPH, ya kalau PPH berarti dikurangi ya, yang berarti pendapatan bersih yang didapatkan Rina setelah dipotong pajak itu adalah 72 juta. Tinggal dikurangi saja setelah PPH. 72.250.000. Nah, ini contoh yang PPH atau pajak penghasilan, jadi harus dikurangi. Kemudian yang terakhir, ini ada contoh terakhir yang soal nomor 7. Ini tentang PPN, rabat sama PPN juga ya, atau pajak pertambahan nilai. Di sini Adi membeli sebuah sepeda motor dengan harga 11.500.000. Dia diberi diskon 10%. Jika Adi kena pajak, berarti pajak pertambahan nilai ya, yang itu di setiap barang, itu adalah 5,5%. Tentukanlah harga sepeda motor yang harus dibayar Adi. Nanti berarti setelah di diskon sama PPN-nya. Satu persatu dulu kita bahas, ini diskonnya dulu. Nah, harga awalnya kan 11.500.000, kemudian ada diskon 10%. Jadi kita coret, nolnya 2. Nah, tinggal tambahin 0 di sini 1. Jadi 1.150.000 itu diskonannya atau kena potongan harga 1.150.000. Jadi harga setelah didiskon asalnya 11.500.000 dikurangi 1.150.000. Jadi harganya sekarang jadi 10.350.000. Nah, kemudian ada PPN juga. Selain ada diskonan, ada PPN. Kalau PPN nantinya dijumlahkan. Nah, PPN ini dari harga dasarnya ya, harga dasar pembelian, yaitu 11.500.000. Bukan harga setelah didiskon, tapi ya dari harga awal. Dari sini PPN-nya
5,5% dari 11.500.000 itu adalah 632.500. Nah, jadi inilah PPN-nya. Dan ini harga yang setelah didiskon. Ini yang akan nanti kita perhitungkan. Jadi harga yang harus Adi bayar itu adalah harga beli setelah didiskon, karena Adi punya diskonan kan. Nah, ditambah PPN-nya. Kalau tadi PPH dikurangi, nah kalau sekarang PPN mah ditambahin yang harus dibayarnya nih, PPN. Jadi ditambahin. Jadi 10.350.000 ditambah 632.500. Jadi total yang harus Adi bayar ke showroom tersebut adalah 10.982.500. Ini contoh terakhir untuk belajar tentang aritmetika sosial. Semoga mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga belajar kali ini mudah dipahami dan bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat belajarnya dan ingat 3M. Sampai jumpa lagi.